Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare HP 2 jutaan yang lagi hype atau ramai diperbincangkan, yaitu antara Xiaomi Redmi Note 14 yang dijual dengan harga 2,4 juta dan Motorola Moto G45 5G yang juga dijual dengan harga 2,4 juta. Artinya dari segi harga kedua HP ini sama persis ya guys ya. Jadi tidak heran kalau banyak yang bertanya mending pilih mana. Dan seperti biasa di sini kita akan compare lengkap kedua HP ini. Apakah lebih unggul Xiaomi Redmi Note 14 atau Moto G45 5G? Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Di sini untuk urusan desain atau tampilan, baik Redmi atau Moto sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian ya guys ya, dengan ciri khasnya masing-masing. Redmi menggunakan finishing yang glossy atau mengkilap sehingga menambah kesan mewah dan berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Sedangkan Moto menggunakan finishing yang doff dan bertekstur kulit jeruk seperti ini sehingga tidak gampang kotor dan juga tidak licin. Lalu untuk bagian layar, kedua HP ini sama-sama menggunakan konsep layar punch-hole display. Tapi kalau untuk bezelnya di Redmi lebih tipis dibanding Moto. Dan untuk speaker outputnya, kedua HP ini sudah dibekali dengan dual speaker stereo. Artinya dari segi desain atau tampilan bisa dibilang keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana, karena yang jelas desain dari keduanya sudah sama-sama kekinian. Namun untuk Redmi Note 14 di sini mendapatkan 1 poin tambahan ya guys ya, karena untuk letak sensor sidik jarinya ada di dalam layar atau finger in display sehingga mempermudah saat penggunaan. Sedangkan untuk Moto ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power, tidak beda dengan HP 2 jutaan pada umumnya. Lalu untuk bagian layar, Redmi memiliki layar sebesar 6,67 inch dengan resolusi sudah Full HD+, 1080x2400 pixel. Panelnya menggunakan AMOLED, refresh rate bisa sampai 120 Hz dengan tingkat kecerahan ada di angka 1200 nit. Dan untuk proteksinya, HP ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, jadi sangat protek tentunya. Sementara Moto, ukuran layarnya sedikit lebih kecil, 6,5 inch dengan resolusi sayangnya masih HD+, 720x1600 pixel. Menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 120 Hz dengan tingkat kecerahan ada di angka 526 nit saja, jauh lebih rendah dibanding Redmi. Artinya untuk spesifikasi layar yang digunakan, Redmi Note 14 jelas lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin. Karena resolusinya sudah Full HD+, tingkat kecerahan layarnya lebih tinggi, sudah menggunakan proteksi Gorilla Glass 5 sehingga lebih aman tentunya. Dan secara kualitas, saturasi warna yang dihasilkan Redmi juga lebih bagus karena memiliki resolusi yang lebih tinggi sudah Full HD+, sementara di Moto masih HD+. Pindah ke bagian spesifikasi, Redmi memiliki kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini sudah UFS 2.2 ya guys ya, dengan skor pengujian ada di angka 48 ribuan. Sementara Moto memiliki kapasitas memori yang lebih besar, 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM-nya juga sudah menggunakan UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 34 ribuan. Jadi untuk urusan memori di sini Moto lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas memori yang lebih besar sudah 256 GB, sementara di Redmi hanya 128 GB. Oh ya, untuk koneksi atau jaringannya Moto juga lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena sudah support jaringan 5G, sementara di Redmi masih 4G. Lalu untuk dapur pacunya, Redmi ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra octa-core 2,2 GHz fabrikasi 6 nanometer. Sementara Moto ditenagai dengan chipset Snapdragon 6S Gen 3 octa-core 2,3 GHz fabrikasi juga 6 nanometer. Di sini untuk seri chipset yang digunakan sudah sama-sama gahar ya guys ya. Jadi untuk hal ini kamu tidak usah khawatir. Kemudian untuk urusan sensor, baik Redmi atau Moto sama-sama dibekali dengan jumlah sensor yang lengkap, di mana sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan giroskop hardware sudah sama-sama ada. Buat yang butuh sensor NFC, kamu tidak usah khawatir karena di keduanya juga sudah ada. Tapi yang bikin beda, Redmi sudah dilengkapi dengan sensor remote atau ear blaster seperti ini, sementara di Moto tidak ada. Jadi walaupun sama-sama lengkap, untuk urusan sensor di sini Redmi lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena memiliki jumlah sensor yang lebih banyak. Sekarang untuk performa tes menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan Redmi ada di angka 732 dan 1967 poin untuk multicore-nya.
Sementara Moto skornya ada di angka 938 dan 2129 poin untuk multicore-nya. Lalu saat menggunakan AnTuTu Benchmark, Redmi mampu menghasilkan skor di angka 440 ribuan. Sementara di Moto ada di angka 460 ribuan, sedikit lebih tinggi dibanding Redmi. Lanjut untuk gaming testnya, di sini saya coba buat main Mobile Legends, dimana grafik yang terbuka di Redmi atau Moto sama-sama bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Untuk game yang satu ini sudah mampu dilibas habis oleh keduanya ya guys ya. Gameplaynya terasa lancar, tidak ada lag atau delay yang mengganggu. Dan kalau ditanya lebih ngebut yang mana, jujur terasa sama saja menurut saya. Tidak ada perbedaan yang signifikan, karena baik di Redmi atau Moto sudah sama-sama playable atau lancar jaya. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, dari apa yang saya rasakan game yang satu ini juga sudah mampu dijalankan dengan sangat lancar oleh keduanya. Gameplaynya terasa responsif, tidak ada lag atau delay yang mengganggu, selama didukung dengan jaringan yang bagus. Untuk giroskopnya kamu tidak usah khawatir, karena di kedua HP ini sudah sama-sama berjalan dengan baik dan responsif. Jadi bikin pengalaman saat gameplaynya makin menyenangkan. Pokoknya untuk urusan performa, bisa dibilang keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin ya guys ya. Karena dapur pacunya sama gahar dengan performa yang juga sama-sama bisa diandalkan untuk kelas harganya. Memang sih dari pengujian yang ada, skor yang dihasilkan Moto sedikit lebih tinggi. Tapi kalau untuk performa, menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Sudah sama-sama lancar dan sangat bisa diandalkan di kelasnya. Geser ke bagian baterai, Redmi dibekali baterai 5500 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 Watt. Yang mana setelah saya coba, HP ini hanya butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Moto dibekali baterai 5000 mAh, sedikit lebih kecil dibanding Redmi, dan untuk kecepatan chargingnya hanya fast charging 20 Watt. Dimana untuk isi daya dari 10 sampai full 100% butuh waktu sekitar 1 jam 52 menit, jauh lebih lama dibanding Redmi. Artinya untuk urusan baterai, di sini Redmi jelas juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin. Karena kapasitas baterainya lebih besar dan kecepatan saat chargingnya juga jauh lebih ngebut dibanding Moto. Sekarang untuk operating sistemnya, Redmi berjalan di Android 14 basis HyperOS, sementara Moto berjalan di Android 14 basis MyUX. Di sini kalau untuk urusan OS, menurutku kedua HP ini punya nilai lebih masing-masing. Dari segi tampilan misalnya, Redmi punya UI yang lebih kekinian dan banyak custom, sementara Moto punya tampilan UI yang lebih clean atau simple, tidak banyak neko-neko seperti pure Android. Lalu kalau untuk masalah fitur, kamu tidak usah khawatir, karena baik di Redmi atau Moto, fitur yang ditawarkan sama-sama ada banyak. Di sini yang perlu digarisbawahi, untuk aplikasi file manager di Moto menggunakan aplikasi file dari Google, galeri atau album menggunakan aplikasi Google Foto, sedangkan di Redmi tidak demikian. Tapi untuk iklan di Moto sama sekali tidak ada atau clean, sementara di Redmi sesekali masih bisa kita jumpai. Jadi untuk operating system atau OS, keduanya sama-sama punya kelebihan menurut saya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Redmi unggul dari tampilan UI yang lebih kekinian dan aplikasi sistem yang lebih banyak, sedangkan Moto unggul dari tampilan UI yang lebih clean atau simple dan bebas dari iklan. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera. Atau kalau kamu punya pendapat lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Yang terakhir untuk sektor kamera, Redmi dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, 2 megapiksel kamera makro, dan 20 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Moto dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie. Artinya dari angka di atas kertas, Redmi lebih unggul ya guys ya, karena memiliki resolusi kamera yang lebih besar, baik belakang maupun depan. Tapi kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan, kamu tidak usah khawatir, karena selain foto dan video, baik di Redmi atau Moto masih banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan. Sedangkan kalau untuk hasil kameranya, berikut adalah contoh foto dari Xiaomi Redmi Note 14 dan Moto G45 5G. Dari contoh yang ada, foto yang dihasilkan keduanya sudah sama-sama bagus ya, gambarnya terlihat jelas serta tajam, tingkat kecerahannya oke, dan untuk saturasi warnanya juga sama-sama pop up. Lalu saat di outdoor juga demikian. Dari contoh berikut, foto dari keduanya terlihat mirip, baik untuk ketajaman gambar, tingkat kecerahan hingga karakter warnanya. Pokoknya perbedaan megapiksel di sini sama sekali tidak terlihat, karena baik Redmi atau Moto sama-sama mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Lalu untuk kamera selfie, dari contoh berikut, foto yang dihasilkan keduanya juga tidak beda jauh ya guys ya, sama-sama bagus dengan ciri khasnya masing-masing. Redmi memiliki kontras warna yang lebih terang, dan untuk karakter warnanya sedikit kuning.
Sementara Moto, foto yang dihasilkan memiliki karakter warna yang lebih apa adanya. Dan sekali lagi, perbedaan megapiksel di sini sama sekali tidak terlihat. Jadi untuk urusan perfotoan, bisa dibilang keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena sama-sama memiliki hasil foto yang bagus di kelas harganya, tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Kemudian untuk perekaman videonya, dari contoh berikut ini menurut saya video dari keduanya terbilang mirip atau masih 11-12. Jadi agak bingung kalau ditanya lebih bagus mana. Tingkat ketajamannya oke, detailnya sama-sama cakep. Untuk saturasi warnanya juga tidak beda jauh. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, videonya sama-sama stabil atau minim guncangan. Jadi untuk video kamera belakang, keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin ya guys ya. Lalu untuk video kamera depan, di sini hasil video dari Redmi terlihat lebih cakep menurut saya. Warnanya lebih hidup atau fresh dan untuk tingkat kecerahannya juga lebih oke. Beda dengan hasil fotonya yang masih mirip-mirip atau tidak beda jauh. Artinya untuk perekaman video kamera depan, Redmi lebih unggul dan mendapatkan 1 poin ya guys ya. Karena video yang dihasilkan lebih cakep dibanding video dari Moto. Dan itulah tadi perbandingan antara Xiaomi Redmi Note 14 versus Motorola G45 5G, dimana untuk poin akhir yang dihasilkan ternyata Xiaomi lebih banyak. Jadi kalau ditanya lebih unggul yang mana, saya rasa sih cukup jelas ya guys ya. Sudah pasti Redmi Note 14 jawabannya, karena punya beberapa kelebihan yang tidak ada di Moto. Seperti kapasitas baterai lebih besar dan daya tahan baterai yang juga lebih awet tentunya. Charging lebih ngebut, kualitas layar lebih bagus, jumlah sensor lebih lengkap, dan hasil video kamera depan lebih bagus. Sementara Moto unggul di bagian kapasitas memori yang lebih besar dan punya OS yang lebih ringan serta bebas dari iklan. Di sini kalau kamu tanya saya bakal pilih mana, jujur saya sih lebih tertarik dengan Xiaomi Redmi Note 14 karena punya beberapa kelebihan yang tidak ada di Moto. Pokoknya lebih paket lengkap aja gitu. Itu kalau menurut pendapat saya loh ya. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau pilihan yang lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.